Itu jadi sepanjang hidup beliau tuh beliau nggak punya dompet, nggak punya ATM, nggak punya duit gitu. Ya Allah. Pernah saya bilang sama beliau, saya bilang, Pak, ini Bapak kalau punya uang ini kok langsung habis, langsung habis. Terus dia bilang, jawabnya, saya ini terima kasih, Mas. Maksudnya, Pak, saya terima orang, saya terima, ya saya kasih orang lagi. Gitu. Ya, saya mungkin sedikit cerita terkait masalah beliau itu, sehingga tamu yang datang setiap hari itu tentu banyak kepentingan. Salah satunya terkadang orang minta untuk biaya kuliah, untuk bayar kontrakan dan segala macam. Sepanjang beliau masih punya uang, pasti dia kasih. Saya kebetulan asli Ciganjur. Nah, kebetulan beliau tinggal di sini. Jadi peristiwa tahun 1098 waktu itu ketika mahasiswa menuntut Pak Harto untuk mundur gitu, saya kebetulan menjadi anggota Banser dan menjaga rumah beliau gitu ya. Di situ saya melihat bahwa beliau betul-betul menjadi rujukan buat masyarakat, sehingga setiap hari beliau selalu membuka baik yang pejabat maupun masyarakat biasa itu beliau beliau terima. Lamaan akhirnya saya memutuskan untuk udahlah saya mengabdi sama seorang kiai aja, sehingga saya memutuskan untuk berhenti kerja waktu itu kira-kira. Beliau memang menyampaikan ke saya bahwa tolong tamu saya siapapun itu, mau pejabat, mau tentara, mau menteri, mau duta besar, mau jin sekalian, tolong kamu jangan halang-halangin, terimain aja, temukan ke saya gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa Gus Dur betul-betul betul-betul menjadi aduan banyak orang ya. Saya mungkin sedikit cerita terkait masalah beliau itu, sehingga tamu yang datang setiap hari itu tentu banyak kepentingan. Salah satunya terkadang orang minta untuk biaya kuliah, untuk bayar kontrakan dan segala macam. Sepanjang beliau masih punya uang, pasti dia kasih. Jadi ketika pun dia udah janji, oh ya nanti saya kasih ya di kantor gitu. Itu di jalan justru bilang, Man ini duit saya berapa ini? Saya lihat ini ada 5 juta Pak. Wah saya kurang ini 10 juta ini. Lu kamu turun aja cari pinjaman dulu lah gitu. Nah itu saya pasti coba cari pinjam sama saudara, saya nyusul ke kantor beliau ya untuk ngasih orang itu. Jadi sepanjang hidup beliau tuh beliau nggak punya dompet, nggak punya ATM, nggak punya duit gitu. Pernah saya bilang sama beliau, saya bilang, Pak ini Bapak kalau punya uang ini kok langsung habis. Terus dia bilang, jawabnya, saya ini terima kasih, Mas. Maksudnya Pak, saya terima orang, saya terima, ya saya kasih orang lagi gitu ya. Jadi itulah. Tapi sehingga sampai akhir hayat beliau meninggal gitu, kebetulan saya rapi-rapi celananya beliau gitu, di kantongnya itu hanya tersisa uang 2 juta rupiah. Itu pun karena orang pada jenguk terus ngasih salam tempel gitu ya. Terus ya sampai hari ini pun pondok pesantren yang di depan rumah beliau itu juga tidak berdiri sampai hari ini gitu. Ya itu, beliau lebih terlihat memang memberikan, bukan untuk ini. Bahkan saya punya cerita waktu ke Cina. Pernah ke Cina waktu itu diajak oleh Master Cingkung, sahabat beliau. Kebetulan Master Cingkung ini punya jamaah pengusaha semua. Nah, kebetulan Master Cingkung ini sangat menghormati Gus Dur sebagai tokoh pluralisme, tokoh yang betul-betul melindungi kaum minoritas dan sebagainya. Akhirnya kita diajak ke Cina dan jamaah-jamaahnya beliau yang pengusaha-pengusaha itu dikumpulkan sama Master Cingkung. Lalu di hari terakhir saya ke sana, itu saya
didekati oleh sekretaris Master Cingkung sama juru bahasanya waktu itu. Dia bilang, Mas Sulaiman, besok ini acara dinner. Nah, kebetulan para pengusaha ini Master Cingkung ingin membantu Gus Dur. Kira-kira sebaiknya apa sehingga nanti bisa kita sampaikan di forumnya, apakah memang pondoknya mau dibangun ataukah memang mau beli tanah untuk yayasan dan segala macam lah. Oh baik, nanti saya sampaikan, saya bilang gitu. Nah setelah itu saya masuk kamar lagi sama Gus Dur, sambil saya makan saya sampaikan, Pak dapat salam tadi dari Master Cingkung, kenapa? Besok dinner. Oh iya dinner, kata Gus Dur. Terus tadi beliau menyampaikan bahwa nanti Master Cingkung akan memberikan bantuan untuk perjuangan Bapak, ya atau berupa gedung atau apapun itu Pak, sehingga nanti di dalam dinner itu akan disampaikan. Lalu Gus Dur menjawab ke saya, kok Salaman, saya duitnya banyak kok. Padahal batin saya duit aja gak punya, ini kok duitnya banyak gitu ya. Dia cuma bilang itulah, saya cuma minta jaket karena waktu itu sudah turun salju gitu ya. Akhirnya saya sampaikan, Pak, Ibu, waktu itu bicaranya, saya sudah sampaikan ke Gus Dur. Ternyata Gus Dur jawabannya hanya minta jaket. Oh kata dia, oh jaket udah kami siapkan Pak, kan gitu. Pak Sulaiman juga kan sudah siapkan. Maksud saya poinnya ini Pak, dalam 6 hari kita di Cina untuk kedatang ke rumah ibadah selain Konghucu, masjid dan segala macam, itu ada komitmen yang akan kita berikan Gus Dur sebagai penghormatan atas perubahan beliau. Ya, Gus Dur sampaknya nggak mau, saya bilang gitu. Loh, sayang sekali Pak, ini jauh-jauh kita ajak ke sini tujuannya untuk ini. Karena jamaah Master Cingkung yang ada di seluruh dunia itu diundang sama Master Cingkung hanya untuk ketemu Gus Dur dan ingin membantu Gus Dur. Tapi Gus Durnya malah nggak mau ini, katanya gitu ya. Akhirnya tetap Gus Dur nggak mau, dan di saat pertemuan dinner itu, ya Gus Dur sebagai seorang tokoh dan mantan presiden, terus Gus Dur biasanya kan mencairkan suasana. Akhirnya Gus Dur bercerita, baik saya akan bercerita dulu sebelum dinner. Oh iya gitu. Karena itu dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, dari seluruh dunia lah. Ya, saya ingin cerita. Jadi ketika itu ada seorang tokoh agama, dia bilang pendeta itu berburu macan di hutan. Dia tembakin itu macannya sampai pelurunya habis. Akhirnya macan itu balik mengejar pendeta, tokoh agama lah, saya bilang seperti itu. Dikejar sampailah di titik tepi jurang. Terus kata pendeta itu, wah ini rasanya saya kalau tetap jalan ini pasti jatuh ke jurang. Udahlah, saya pasrah aja, saya ingin melakukan sakramen doa terakhir gitu. Jadi sambil berdiri, terus dia merem selama 5 menit, dia bilang, kok ini nggak dimakan-makan gitu. Akhirnya pendeta itu membuka matanya, dilihat ternyata macannya juga ikut doa. Akhirnya pendeta nanya, loh kamu kok ikut doa? Kata macannya, iya doa sebelum makan gitu ya. Akhirnya situasinya jadi cair, jadi ini. Terus saya pikir Gus Dur memang selera humornya sangat tinggi, dan terkadang memang dalam situasi seperti itu ide-ide humor beliau memang ada.